Selamat datang di ibadah online KAKR GBKP Runggun Tiga Baru. Sebelum memulai ibadah, persiapkan Alkitab, persembahan, dan tidak ada yang makan-makan, tidak ada yang jalan-jalan maupun tiduran. Semua mengambil sikap hormat kepada Tuhan. Selamat beribadah. Shalom, selamat hari Minggu KKR. Nah, minggu ini kita ketemu lagi di ibadah online kita. Nah, ayo anak-anak KKR semua siapkan hatinya. Ayo tinggalkan semua kegiatannya, kita mau mulai ibadah online kita. Nah, oke. Nah, semua ambil sikap berdoa, duduk yang tenang dulu, ambil sikap berdoa. Nah, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau mulai ibadah kita. Nah, dalam sikap berdoa kita mengangkat lagu pujian kita, Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan karena pagi yang cerah ini Tuhan masih membangunkan kami. Terima kasih Tuhan untuk udara yang begitu segar yang masih bisa kami rasakan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi Tuhan kami akan memulai kebaktian kami. Kiranya Tuhan memberkati kebaktian kami. Tuhan yang campur tangan dalam kebaktian kami Bapa, dari awal, pertengahan hingga sampai akhir kebaktian kami nanti Tuhan. Tuhan Yesus yang jagai kami, Tuhan Yesus yang berkati kami supaya kami dapat mengikuti kebaktian dengan bersuka cita. Kami juga berdoa untuk pelayan Tuhan yang akan melayani pada hari ini. Tuhan Yesus yang berkati mereka Tuhan. Tuhan Yesus yang ajari mereka, Tuhan yang berikan mereka kepintaran agar pelayan Tuhan dapat memberikan pelayanan yang terbaik, dapat melayani anak-anak Tuhan dengan bersuka cita juga. Ini kami Tuhan, urapi kami satu persatu, hadirlah di tengah-tengah kami Bapa. Kami mulai acara kebaktian kami ini Tuhan melalui nama Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup. Amin. Nah, Bang Jas, kamu kangen
gak dengar suara anak-anak KKR? Kangen kak. Wah, Bang Jos kangen. Nah, kakak juga kangen. Gimana kalau kita sapa dulu anak-anak KKR? Kakak mau sapa dulu semua ya. Shalom KKR. Shalom. Kayaknya kurang semangat ya Bang Jos. Coba dulu kita sapa satu persatu. Enaknya kita sapa dari kelas yang paling kecil atau kelas yang paling besar, Bang? Paling kecil lah kak. Wah, paling kecil. Oke, kalau gitu kita kakak sapa dulu dari kelas balita ya. Dengarkan kelas balita. Shalom balita. Suaranya kok enggak? Wah, gimana ya? Enggak semua, kakak mau ulangi sekali lagi. Shalom balita. Shalom. Wah, sudah ada peningkatan. Sekarang kita mau dengarkan suara anak kelas. Siap balita kelas apa biasanya Bang? Kelas Apa ya? kecil kak. Oh iya, kelas kecil. Nah, sekarang kakak mau sapa kelas kecil. Shalom kecil. Shalom. Wah, semangat semua ya. Wah, coba dulu Bang Jos sapa anak-anak kelas tanggung sama remaja. Suaranya lebih semangat daripada adik-adiknya enggak ya? Seharusnya lebih semangat lah kak. Nah, dari Tanggung. Shalom Tanggung. Shalom Bang Yos. Seharusnya remaja tidak mau kalah lah. Salam remaja. Shalom Bang Yos. Walaupun kita tidak bertemu untuk kebaktian kita kali ini, walaupun secara online, gak apa-apa. Kita tetap bertemu di dalam kasih Tuhan. Jadi untuk lebih semangat lagi, kita angkat lagi pujian kita bertemu lagi. Ayo semua tepuk tangannya, berikan suara yang paling semangat untuk memuji Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi. Untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi. Dalam kasih-Nya. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk muji Tuhan. Kita bertemu untuk memuji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mengampuni. Puji Dia, glory, haleluya, puji namanya. Wah, tadi suaranya guru dengar masih banyak yang lemas-lemas, masih ada yang ngantuk-ngantuk mungkin ya. Nah, kita nggak boleh ngantuk dong, kita harus tetap semangat. Nah, supaya lebih semangat lagi, kita mau angkat lagu pujian kita, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Ayo semua anak KKR keluarkan suaranya yang paling semangat. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mudah. Tetapi jadilah teladan bagi Orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasih-Mu, dalam kesetiaan, dan dalam kesucianmu. Abang mau nanya, selama kebaktian online ini masih banyaknya KKR yang masih gembira? Wah, kayaknya masih banyak anak KKR yang gembira ya Bang. Iya kak.
Tapi masih banyak juga yang sedih Kak, karena nggak bisa dia jumpa sama temannya. Wah, ada yang sedih ternyata. Tapi jangan sedih. Nah, biarpun kita tidak tatap muka, tapi kita harus selalu bersuka cita. Kita harus apa, Bang? Bersuka cita. Wah, bersuka cita. Jadi untuk lebih semangat lagi, kita angkat lagu pujian kita, Hati yang Gembira. lemas ya Bang. Gimana kalau kita ulangi lagu ini sekali lagi Bang? Ya Kak. Nah, janganlah lagunya hati yang gembira. Tapi semua nyanyinya lemas-lemas, masih ada yang ngantuk-ngantuk. Kita sesuaikan sama lagunya. Lagunya hati yang gembira, kita semua kita buat muka kita yang gembira, yang ceria, dan suaranya juga harus ceria. Kita angkat sekali lagi lagu ini, hati yang gembira. Ayo anak KKR, jangan yang lemas-lemas. Lagu kita hati yang gembira, jadi kita semua harus bergembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangatnya panas, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Untuk masuki permainan kita, angkat lagu pujian kita, Hidup Ini Adalah Kesempatan. Ini adalah kesempatan
kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, sungguh kami mengucap syukur buat berkat Tuhan yang masih kami rasakan sampai saat ini. Tuhan Yesus, di hari ini kami ingin beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, hadirlah di tengah-tengah kami. Berikan kami pengertian Tuhan, supaya kami bisa memahaminya. Berkati setiap kami Tuhan Yesus, tangan kami, kaki kami, mulut kami, hati kami, supaya bisa dengan baik dan benar. Dan kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, hadirlah Engkau, inilah kami anak-anak-Mu. Amin. Shalom KKR. Wah, guru yakin semua yang di rumah pasti semangat untuk ibadah hari ini. Nah, hari ini kita mau dengarkan tentang cerita Alkitab. Nah, semua duduk yang bagus dan ambil Alkitabnya. Guru mau Alkitab yang seperti guru pegang, bukan Alkitab elektronik. Guru nggak mau kalian buka HP, tidak. Tapi guru mau kalian buka Alkitab kalian sekarang. Yang anak balita yang belum bisa buka sendiri, mari suruh orang tuanya yang ada di dekatnya atau kakak abangnya untuk buka Alkitabnya. Oke? Kita buka Alkitab kita dari Keluaran. Ayo, Keluaran kitab Perjanjian Lama atau Baru? Iya, kitab Lama, betul sekali. Kita buka kitab Keluaran pasal yang ke-18 ayat yang ke-19 sampai 27. Guru hitung 1 sampai 5, cukup ya? 1 sampai 5 semuanya sudah dapat. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita baca ya. Kita baca secara responsoria. Guru ayat ganjil, anak KKR di rumah ayat yang genap. Keluaran 18 ayat 19 sampai 27, beginilah firman Tuhan. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan kepada mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu. Menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Sampai di sini firman Tuhan. Guru mau sapa sekali lagi semuanya ya. Shalom KKR. Wah, masih semangat ya. Nah,
Hari ini tema yang sampai buat kita, kelas balita dan kelas kecil, temanya adalah lebih baik. Nah, buat kelas tanggung dan remaja, temanya adalah lebih efektif. Nah, tadi kan kita sudah baca tentang Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Kalau kita baca dari ayat yang ke-13 dan di atasnya itu ada perikop judulnya adalah pengangkatan hakim-hakim. Guru mau tanya, kira-kira adik-adik yang di rumah sudah pada tahu nggak cerita tentang Musa yang ini? Tahu? Oh, belum tahu. Jadi karena belum tahu, guru mau ceritakan. Tapi boleh janji dulu ya sama guru, buat jari kelingkingnya mana? Iya, buat jari kelingkingnya. Janji di saat guru bercerita semua mendengarkan dan melihat dengan baik. Oke? Iya. Sebelum guru bercerita, guru mau kasih tahu dulu peran atau tokoh yang ada di cerita guru. Perannya itu ada 2. Siapa yang sudah tahu? Iya, betul. Perannya itu tokohnya adalah Musa dan Yitro. Iya. Ada yang sudah tahu Yitro siapa? Yitro adalah mertua Musa. Siapa tadi pemerannya? Iya, Musa dan Yitro, mertua Musa. Nah, di saat guru bercerita, guru ada perannya. Jadi kalian harus ingat dulu ya, siapa Musa dia bagaimana, Yitro bagaimana. Nah, guru praktekkan ya, kalau dia Musa, adik-adik, dia kepala ininya, selendangnya yang guru punya diikat di kepala. Bentar ya. Nah, kalau dia Musa, selendang guru diikat di kepala. Ingat ya. Nah, guru lepas. Nah, selanjutnya kalau dia Yitro, selendangnya ini guru taruh di leher guru. Jadi ingat, di saat Musa selendangnya di kepala, kalau dia Yitro selendangnya di leher. Guru mau bercerita, semuanya dengarkan dengan baik. Oke? Nah, Musa dia memiliki tugas. Tugas Musa pada saat itu adalah mengadili di antara bangsa-bangsa Israel. Jadi bangsa Israel datang sama Musa. Kalau dia ada masalah, ada perkara, dia minta supaya Musa yang menyelesaikannya. Musa juga pada saat itu dia sambil duduk dan bangsa Israel berdiri di depannya. Dari pagi sampai petang bangsa Israel duduk untuk mengantri supaya masalahnya, perkaranya diselesaikan oleh Musa. Nah, saat itu Yitro pun datang. Yitro datang, dia berkata kepada Musa, "Musa, apa yang sedang kamu lakukan itu? Apa pekerjaanmu? Kenapa kamu duduk dan bangsa Israel berdiri dari pagi sampai petang?" Dia bilang. Baru Musa jawab. Dia bilang, "Aku sedang bertugas untuk mengadili permasalahan orang-orang Israel," dia bilang. "Dan aku juga memberikan keputusan-keputusan, aku juga berikan penetapan-penetapan yang datangnya dari Allah untuk bangsa Israel," katanya. Baru Yitro bicara lagi dia, dijawabnya Musa. Dia bilang, "Musa, tidak baik yang kamu lakukan itu. Kamu duduk dan bangsa Israel berdirinya dari pagi sampai petang. Itu tidak baik. Lagian kamu juga capek. Kenapa kamu bekerja hanya seorang diri? Kamu memiliki pekerjaan yang banyak untuk mengadili permasalahan bangsa Israel. Masa kamu cuma sendiri? Kenapa nggak kamu cari temanmu?" Nah, adik-adik, itu yang dibilang Yitro sama Musa. Baru Musa dia masih mendengarkan dengan baik. Dia masih mendengarkan yang dikatakan Yitro. Selanjutnya Yitro pun masih berkata, dia bilang seperti ini. "Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku.
Aku memberikan nasihat kepadamu. Serahkanlah perkara-perkara bangsa Israel kepada Allah, dan berikanlah bangsa Israel keputusan-keputusan untuk mereka. Berikanlah mereka jalan keluar, berikanlah mereka tindakan yang harus mereka kerjakan. Dan yang terakhir, pilihlah di antara bangsa Israel orang-orang yang takut akan Tuhan, yang cakap, yang pandai, yang bisa melakukan sesuatu. Orang yang percaya kepada Tuhan untuk memimpin orang 100 orang, 1000 orang, 50 orang, dan 10 orang. Nah adik-adik, pesan Yitro, nasihat Yitro buat Musa itu sangat baik bukan? Dia kasih solusi buat Musa. Kira-kira Musa mau ya menerima atau enggak? Coba. Iya, kita dengar ya Musa bilang apa sama Yitro. Musa bilang seperti ini. Musa bilang, "Baiklah Yitro, aku sudah mendengarkan nasihatmu dan aku akan melaksanakannya. Terima kasih untuk nasihat yang sudah kau berikan." Nah adik-adik, luar biasa sekali ya ceritanya hari ini. Nah, Yitro memberikan nasihat kepada Musa dan Musa mau mendengarkannya. Sehingga ia pun memilih pemimpin untuk 1000 orang, untuk 100 orang, untuk 50 orang, untuk 10 orang. Sehingga pekerjaan Musa menjadi lebih ringan dan hasil dari pekerjaannya lebih efektif dan lebih maksimal. Guru mau tanya untuk anak-anak KKR semuanya. Siapa yang pernah dikasih nasihat? Wah, semuanya pernah dikasih nasihat kan? Dikasih nasihat sama guru, sama orang tua, sama abang kakak, sama kakek nenek ataupun teman-teman. Nah adik-adik, di saat seseorang memberikan nasihat buat kita, berarti dia peduli dan sayang sama kita. Contohnya orang tua kita. Orang tua kita itu selalu memperhatikan kita. Dia selalu lihat tingkah laku kita. Di saat kita punya pekerjaan yang berat ataupun kita melakukan hal yang salah, pasti orang tua kasih nasihat. Kita sebagai anak Tuhan, anak yang baik, anak yang percaya harus dengarkan nasihat orang tua karena orang tua itu sayang sama kita. Dia kasih nasihat buat anak KKR, buat anak balita, anak kecil, anak tanggung, remaja, bukan berarti dia orang tua kita cerewet, bukan. Dia itu peduli dan sayang. Dia mau kita lebih baik. Oke. Nah, sekarang guru akan menampilkan video tentang Lala. Iya, kira-kira Lala ini dia kenapa ya? Dan apa yang terjadi sama Lala? Kita lihat videonya berikut ini. Lala mendengarkan nasihat. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak. Tiba-tiba dia berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. Lala kenapa? Tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. Leher Lala sakit sekali, Bu, ujar Lala. Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi, kata ibu. Ayah ambilkan obat ya, ujar ayah sigap.
Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba di Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat, ujar Lala pelan. Lain kali, Lala tidak akan seperti itu lagi. Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Nah, adik-adik, kita bisa belajar dari Lala. Kita bisa belajar dari Musa. Nah, kalau cerita dari Lala, dia kan lagi sakit tenggorokan. Tapi dia selalu berdiri di depan kipas angin. Dia selalu kayak, enak-enak, dingin-dingin. Mamanya marah kan, dibilang, Lala jangan di depan kipas angin, nanti kamu sakit nakku, dibilangnya. Nggak didengarkan si Lala. Yang kedua, Lala makan es krim. Nah, dimakannya es krim, makannya. Baru bapak Lala datang. Lala, kamu tidak boleh makan es krim karena kamu baru sembuh dari sakit tenggorokan. Tapi Lala nggak dengarkan, dia terus makan es krim. Hingga akhirnya Lala sakit lagi, jadi sakit tenggorokan lagi. Nah, itu kalau tidak mendengarkan nasihat orang tua. Jadi apa? Jadi lebih baik atau lebih buruk? Iya, lebih buruk kan adik-adik. Dan untuk pengobatan Lala juga tidak efektif. Kalau kita makan obat, terus kita larang makanan yang dilarang, nah kita makin sakit. Obatnya tidak bekerja secara efektif. Oke, jadi pesan guru hari ini buat adik-adik semua. Dari kelas balita, kelas kecil, kelas tanggung sampai remaja, mari belajar untuk mendengarkan, melakukan nasihat yang diberikan orang buat kita. Biar apa? Biar kita lebih baik. Dan kalau kita punya pekerjaan, kita bisa mengerjakannya dengan efektif dan hasilnya maksimal. Oke, kalau bisa kasih jempolnya dulu sama guru, gimana? Iya, pintar sekali. Nah, amin, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, sungguh kami mengucap syukur buat berkat Tuhan yang terus mengalir buat kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, biarlah kami bisa mengerti, menjadi seorang anak yang bisa mendengarkan nasihat, menjadi anak yang lebih baik, menjadi anak yang lebih efektif. Tuhan Yesus, biarlah kami Bapa bisa melakukan firman Tuhan di kehidupan kami sehari-hari. Firman-Mu bisa bertumbuh, berakar, dan berbuah buat kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau persembahan. Ayo ambil persembahannya, lipat yang baik dan benar. Ambil juga kantung persembahannya. Kita mau mengumpulkan persembahan kita. Selagi mengumpulkan persembahan kita, kita angkat lagu pujian kita, Simpar Tuhu Pemerendu. Susur tanduk kapman bangku
kita mau doa persembahan dan doa syafaat, guru mau semuanya tetap tenang, semuanya tetap mendengarkan dengan baik. Jangan ada yang terkecoh sama kebosanan kalian, tidak boleh ya. Kalian harus tetap fokus. Mari lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat kasih setia Tuhan yang masih kami rasakan sampai saat ini. Tuhan, tadi kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini Tuhan bisa berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa Bapa buat orang tua kami. Mari Tuhan berikan mereka rezeki yang datangnya daripada-Mu. Berkati setiap pekerjaan orang tua kami Bapa, supaya menghasilkan rezeki yang datangnya daripada-Mu. Tuhan Yesus, orang tua kami sekarang mungkin sudah menua, kekuatannya semakin melemah. Mari Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan yang datangnya daripada-Mu. Berkati hidup orang tua kami Tuhan, supaya bisa menjadi berkat buat banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, buat kami anak-anak KKR, berkati persekolahan kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak yang pintar, yang berguna buat bangsa, negara, maupun agama. Kami juga berdoa Tuhan buat kesehatan kami, biarlah Tuhan yang berkati kami, Tuhan Yesus yang jagai kami. Kami juga terkhusus berdoa Tuhan buat COVID-19 yang terus mengambil korban. Mari Tuhan berikan kesembuhan dan kepulihan buat bumi kami. Berkati setiap orang yang turun tangan menemukan vaksinnya, mencari vaksinnya. Tuhan Yesus yang berikan kepintaran. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintahan kami. Mari Tuhan berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, berikan mereka takut akan Tuhan dalam mengemban tugasnya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat guru-guru sekolah minggu kami. Mari Tuhan berkati setiap guru kami supaya sehati sepemikir dalam melayani Engkau dan bisa benar-benar tulus melayani Engkau melalui anak-anak KKR. Seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, untuk mensyukuri kasih Tuhan yang tidak batasnya, kita angkatlah pujian kita, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu
adik-adik, sebelum menutup kebaktian kita hari ini, mari kita ucapkan doa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Kita angkat lagu pujian kita, Happy Cuci Tangan. Ayo semua tepuk tangan, keluarkan suaranya dan buat gerakannya ya. Rajin cuci tangan, makan buah-buahan, jagalah kebersihan, virus pun gak bisa melawan. Happy saya senang rajin cuci tangan, makan sayur-sayuran, jadi imun tambahan, virus pun gak bisa melawan. Selamat hari Minggu KKN. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.